Oke, kita bahas. Yang pertama, general statement. Yang mana? Nomor berapa general statement-nya? Yang pertama ini general statement opening-nya. Yang mana? Nomor berapa? Yang nomor 5, Sir. Yang nomor 5, number 5. Volcanoes are mountains formed from lava. Volcanoes, gunung berapi adalah gunung yang dibentuk dari lava molten, itu berarti lava cair, lahar panas maksudnya, yang terbentuk dari lahar panas. Terus the lava flows out of the ground and forms layers of solid rocks. Lahar itu mengalir keluar dari tanah dan membentuk lapisan batuan padat. Ya betul, general statementnya number 5. Terus habis ini sequence explanation 1 nomor berapa? Sequence explanation 1 setelah nomor 5 terus nomor berapa? Yang nyambung dengan nomor 5 yang mana? Kan harus nyambung ini. Terakhir nomor 5 itu kan ngomongin forms layers of solid rock. Nah, yang nyambung dengan ini nomor berapa? Nomor 1. Number 1 ya. If you could look inside the volcano, jika kita bisa melihat ke dalam gunung berapi, you would see layers of rock. Kita akan lihat lapisan batuan that have been formed by flows of lava, yang telah terbentuk dari aliran lava, aliran lahar. The lava comes from deep inside the earth. Lahar itu keluar dari dalam perut bumi. Setelah nomor 1 terus yang nyambung dengan ini. Terakhirnya, the lava comes from deep inside the earth. Lahar itu keluar dari dalam perut bumi. Yang nyambung dengan ini nomor berapa? Setelah nomor 1, nomor 2 bukan, Sir? nomor 2 atau nomor 3? Menurut saya nomor 2. 3, Sir. Nomor 2, as well as lava, some volcanoes produce as clouds and burning cinders. Agak-agak jauh ini nyambungnya. Kalau nomor 3, lava flows are hot enough to set fire to trees and houses. Ya, ini lebih pas ini. Dan nomor 1, tadi kan terakhir ngomongin lava keluar dari dalam perut bumi. Terus nomor 3, lava flows are hot enough. Aliran lava cukup panas untuk membakar pohon-pohon dan rumah-rumah. Terus strong winds sometimes fan the flames, causing wildfires. Angin yang kuat kadang-kadang mengipasi api, menyebabkan kebakaran hutan. Setelah nomor 3 terus baru nomor 2, SWS lava. Selain lava, selain lahar, beberapa gunung berapi menghasilkan awan panas dan pedus gembel. Pedus gembel bisa menyebabkan kebakaran hutan. Nah, ini kan nyambung dengan nomor 3 tadi. Nomor 3 tadi kan lahar itu bisa menyebabkan kebakaran hutan gitu ya. Terus nomor 2, selain lahar ada juga wedus gembel. Ini juga bisa menyebabkan kebakaran hutan. Ini nyambung setelah nomor 3, nomor 2, terus terakhirnya berarti nomor 4. Ini closingnya, conclusion. When fires are started by volcanoes, ketika kebakaran dimulai dari gunung berapi, the best way to extinguish the flames, cara terbaik untuk memadamkan api, is waterbombing from helicopters, adalah pengeboman air dari helikopter. Nah, ini terakhirnya. Jadi urut-urutannya nomor 5, terus nomor 1, terus 3, terus 2, terus 4 terakhir. Gitu ya. Ya, oke. Next, selanjutnya lesson summary. Ini adalah ringkasan dari teori-teori tentang explanation yang sudah kita bahas. Berarti sudah habis ini, tinggal exercise on explanation berarti. Ini nanti saya kirim ke grup WA kelas yang lesson summary, silahkan dibaca sendiri. Berarti terus exercise on explanation. Sebelum exercise on explanation ada pertanyaan? Cukup, Sir. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sekarang saya akan kirim
yang lesson summary tadi sama yang part C exercise on explanation. Silahkan lesson summary-nya dibaca, kemudian part C exercise on explanation silahkan dikerjakan. Tunggu saya kirim ke grup WA kelas ya. Oke, sudah kita bahas ya. Mulai yang kita bahasnya yang dari ini dulu, yang true false not given dulu aja. Yang ini. Oke, number one. People need to process crude oil before using it. Apa ini? True false or not given? True. True ya, betul. True ya. Bentar, saya centang dulu. Ya, number one, true. Next, number two. When oil is distilled, it is heated in a fractioning tower. Kalau ini, true false or not given? True. True apa ya? True. Ya Pak, ada Pak di teksnya. Coba, kalau di teksnya, mulai dari yang ini. This is done by heating the crude oil, which is pumped. Coba ini ya. Ini dilakukan, ini tuh distilasinya tadi. Sebelumnya kan oil is first distilled. Nah itu. Nah ini dilakukan, distilasinya itu dilakukan dengan heating the crude oil, memanasi minyak mentah, which is pump, yang dipompa ke the bottom of a tall steel tube, dasar dari tabung baja tinggi, called a fractioning tower, yang disebut fractioning tower. Berarti memanasinya di fractioning tower atau enggak ini? Kalau kita lanjutkan, this tower is divided into compartments all the way up, and the very hot petroleum, ini. And the very hot petroleum, dan minyak yang sangat panas, enters to the bottom of the tower as a vapor. Masuk ke dalam tower sebagai vapor, uap. Jadi crude oil itu dipanasi kan terus menguap. Nah, menguap terus masuk ke bottom dari fractioning tower itu. Jadi dipanasinya bukan di fractioning tower, dipanasi di luar fractioning tower sampai panas, sampai menguap, terus uapnya itu masuk ke fractioning tower. Jadi kalau di nomor 2 disebutkan it is heated in a fractioning tower, nah ini false, bukan true. Ya toh? Number 2 ini false ya, bukan true. Karena di sini disebutkan it is heated in a fractioning tower, ini yang salah. Harusnya memanasinya itu dipanasinya di luar fractioning tower, bukan in a fractioning tower. Next, number 3. All ingredients of crude oil boil and vaporizes at the same temperature. Gampang ini, apa ini? False. False ya, karena di teks disebutkan boils and vaporize at different. Mana tadi? Nah ini, yang ini. Each of these itu each of ingredients itu ya. Masing-masing ingredients-nya crude oil itu boils and vaporizes at different temperature. Kalau disebutkan at the same temperature berarti false. Betul. Next, number 4. Before refining process, crude oil is separated into different fractions. Kalau ini true atau before refining process, crude oil is separated into different. True atau false ini? Nomor 4 ini ayo, true atau false? True atau false? Number 4. Yang lain kok pada diem. True atau false? Nomor 4, true atau false ini? Kok nggak pada jawab tuh ini? True, sir. Oke, true, coba kita cek di teksnya.
Ini kan dari awal, dari before crude oil can be used, it has to be processed in a refinery and convert into many different. Ini namanya kan awalnya kan didistilasi dulu ya. Oil is first distilled. Nah, ini prosesnya kan distillation. Terus sampai terakhir itu distillation process. Terakhirnya kalimat terakhir, in this way the crude oil is separated, dipisahkan, which are drawn off ready for further refining. Setelah selesai distilasi, kemudian akan menjalani proses refining. Jadi before refining process, crude oil is separated into different fractions. True atau false jadinya? True atau false? Tadi kan didistilasi dulu, dipisahkan crude oilnya menjadi different fractions itu ada different fractions itu ada gas, petrol, parafin, lubricating oil dan seterusnya itu different fraction. Terus setelah dipisahkan terus menjalani refining proses. Berarti betul apa salah? True atau false berarti? True, ya memang betul. Betul, Sir. Iya, true, betul. Saya cuma ngecek aja. Kalau kita cek di teks, ya memang true. Next, number 5. Diesel condenses a little lower down than asphalt. Kalau ini, true, false, or not given? Diesel condenses, kondensi itu berkondensasi. Berkondensasi itu berubah dari uap, dari gas menjadi cair, itu berkondensasi namanya. Kayak mengembun itu berkondensasi. Uap air yang ada di udara, terus kalau malam dingin, terus pagi-pagi berubah jadi embun. Nah itu mengembun seperti itu, istilahnya berkondensasi. Jadi diesel itu berkondensasi, a little lower down than asphalt. True atau false atau not given ini? Menurut saya not given, Pak. Not given, Sir. Dari mana? Hubungannya dengan yang mana di teks? Paragraf terakhir ini ya. Petrol collects in the top trace. Paraffin condenses a little lower down than. Jadi yang paling atas itu petrol, kemudian di bawahnya adalah parafin, and the other oils, yang lain-lainnya di bawahnya lagi. Tapi kalau apa tadi? Parafin, diesel, diesel itu solar ya. Solar berkondensasi sedikit di bawah aspal. Nah, kita nggak tahu, nggak dijelaskan di teks. Cuma yang dijelaskan cuma petrol sama parafin. Yang lain-lainnya itu ya di bawah. Tapi apakah solar itu di bawah aspal atau di atasnya? Nah, kita nggak tahu. Jadi not given ya. Not given. Next, number 6. The vapors at the bottom of the tower are the coolest. Gampang ini apa? True atau false? Number 6. False ya. Harusnya apanya yang bikin false? Yang bikin false kata apa? Coolest. Coolest harusnya. Harusnya apa? Lebih panas. Harusnya hottest, paling panas. Ya. Ini Kak, berdasarnya nih. The vapors at the bottom of the tower are the hottest. Uap di dasar menara adalah yang paling panas. Kalau ini tadi uap yang di dasar menara adalah paling dingin. Nah, ya salah. The vapors at the bottom of the tower are the coolest, ya salah, false. Next, number 7. There are at least 7 trays in the fractioning tower. Kalau ini setidaknya ada 7 tray. Tray itu nampan ya. In the fractioning tower, di menara fractioning itu ada paling tidak ada 7 trays. True. Dari mana kok tahu kalau paling tidak ada 7? Di mana tuh? Dari mana tahunya ada 7? Paragraf ke Garis keberapa? Ini
cuma 2 paragraf sih. Sebelah kirinya 1, 5, 10 itu kan barisnya itu. Baris bukan berapa? yang dijelaskan berapa macam itunya. Ada bensin, solar, itu aspal. Mungkin saya ngambil kesimpulan dari situ mungkin. Ini ya. Nah, itu. Gas, petrol, parafin, lubricating oil, diesel, and other fuel. Ya, memang itu memang benar. Jadi tadi ada ini, baris ke-9 ini ada at the bottom of each compartment. Jadi fractioning towernya itu kan terbagi menjadi kompartemen-kompartemen. Kompartemen itu laci atau ruang gitulah. Jadi di fractioning tower itu ada ruang-ruang atau laci. Nah, di dasar at the bottom of each compartment, di dasar ruang itu ada tower. Di dasar ruang itu ada trace, gitu ya. At the bottom of each compartment in the tower are trace. Nah, terus and the different vapors condense itu berkondensasi or turn into liquid atau berubah menjadi cair on the trace. Jadi masing-masing uap itu berkondensasi atau menjadi cair di trace, di nampannya itu at different levels, pada tingkat yang berbeda, pada kompartemen yang berbeda. Nah, padahal yang dihasilkan tadi kan ada ini toh, gas, petrol, ini kalau kita hitung ada 1 gas, 2 petrol, 3 parafin, 4 lubricating oil, 5 diesel, terus other fuel oils ini minimal 1. Paling mungkin bisa 2, bisa 3, tapi paling tidak 1. Jadi 6, terus aspal 7. Jadi minimal 7, tapi bisa juga lebih. Jadi ada minimal 7 trace di fractioning tower itu. Mungkin bisa lebih. Jadi kalau disebutkan at least 7 trace, ini berarti true. There are at least 7 trace in the fractioning tower, ini true ya. Ya, oke. Sekarang yang atasnya yang tadi, yang kita lewati. Yang ini. When oil is distilled, it breaks down into apa ini? Ketika oil, which breaks down into gas. Ya, yang tadi itu ya, 7 itu ya. Gas, petrol, parafin, lubricating oils. Tadi apa tadi? Ya, 7 itu yang saya blok ini. Gas, petrol, parafin, lubricating oil, diesel, and other fuel oils, and asphalt. Ini ya. Ya, oke, good. Next, bawahnya number 2. The function of a fractioning tower is to, jadi fungsinya fractioning tower itu apa? Heating the crude oil, bukan? Sir? Nah, bukan. Tadinya kan mengantarkan. Bukan. Tadinya crude oil itu minyak mentah ya. Itu kan dipanasi di luar fractioning tower. Terus menguap, dipanasi kan terus menguap masuk ke fractioning tower. Di dalam fractioning tower ini terus berkondensasi. Panas loh ya Allah. Berkondensasi, sebentar. Berkondensasi atau menjadi cair, terus masuk ke atau tertampung di nampan. Ya Allah, malah jauh. Tertampung di nampan di tiap-tiap kompartemen itu. Berarti setelah selesai distilasi kan hasil akhirnya kan crude oil-nya itu menjadi terpisah-pisah. Crude oil itu kan minyak mentah, isinya itu campuran. Ingredients-nya itu ada tadi itu gas, petrol, parafin, lubricating oil dan seterusnya, tapi masih campur. Nah, setelah didistilasi masuk ke fractioning tower kan jadi terpisah-pisah. Semuanya tertampung di nampan-nampannya itu. Kalau petrol itu tertampung di nampan yang paling atas, di bawahnya parafin tertampung di nampan di bawah petrol dan seterusnya sampai semua tertampung di masing-masing nampan. Berarti fungsinya fractioning tower itu apa? Bukan untuk memanasi. Memanasinya di luar. Coba jawab lagi ya, Sir. Ya. Dividing into itu kompartemen, membagi itu. Ya, fractioning tower-nya itu isinya ada kompartemen-kompartemen atau terbagi jadi kompartemen. Fungsinya belum menunjukkan fungsinya. Dari yang sebelumnya itu crude oil masuk ke fractioning tower kan terus jadi ini, jadi masing-masing jadi
itu jadi gas, petrol, parafin itunya kan tertampung di masing-masing nampan. Jadi terpisah-pisah. Jadi fungsinya kalau kita lihat fractioning tower itu juga, fraction itu kan dari kata artinya kan fraksi. Fractioning, fraksi. Fraksi itu kan kalau misalnya di DPR itu kan ada fraksi PDIP, fraksi PKB ya. Fraksi itu kan artinya bagian. Jadi fractioning itu fungsinya membagi. Waiting room, contohnya misalnya waiting room, ruang yang berfungsi untuk menunggu. Fractioning tower, menara yang berfungsi untuk membagi. Membagi apa menjadi apa? To memisahkan crude oil atau to divide boleh, to separate boleh. To separate crude oil menjadi apa? To separate crude oil menjadi into different fraction yang tadi itu. Atau to separate crude oil into gas, petrol, parafin itu juga boleh disebutkan. Tapi yang jelas fungsinya fractioning tower itu ya memisahkan crude oil sesuai dengan masing-masing ingredient itu. Oke, next number 3. What happens at the bottom of each compartment? Apa yang terjadi di dasar tiap menara? Apa jawabannya kali? The different vapors condense or Ya, the cooling. different vapors condense yang tadi itu. Yang ini ya. At the bottom of each compartment there are three, terus yang terjadi adalah the different vapors, uap yang berbeda, condense berkondensasi atau berubah menjadi cair pada nampan di tiap-tiap tingkat atau tiap-tiap kompartemen. Ya. Oke, sudah yang itu. Sekarang yang bawahnya, exercise yang selanjutnya, activity 2, labeling a rocket diagram. Melabeli atau menuliskan namanya. Ini ada diagram gambar roket, tapi bagian-bagiannya belum ada namanya. Belum ditulis namanya. Sebetulnya namanya sudah ada sih, cuma belum ditulis. Oke, kalau berdasarkan teksnya yang ini, mengerjakannya dari kanan atau dari kiri? Ini, dari kanan atau dari kiri? Misalnya ini saya kasih nomor 1 gitu ya. Saya kasih nomor gini. Dari nomor 1 dulu atau dari nomor 6 dulu tadi mengerjakannya? Dari nomor 1 dulu. Dari nomor 1, apa nomor 1? Nomor 1 apa? Kalau berdasarkan paragraf yang ketiga ini ya, the two propellants are stored in tanks. Jadi tanksnya itu isinya untuk menampung two propellants. Two propellants itu apa? Di paragraf kedua, yang baris kedua ini kan, two propellants itu kan the fuel and the oxidant ya. Ini are stored in tanks. The two propellants, yaitu fuel and the oxidant, itu are stored in tanks, disimpan di tangki. Berarti, nah ini, fuel sama oksidan nomor 6 ini berarti apa? Harusnya nomor 6 dulu sih mengerjakannya. Nomor 6 apa? Propellant. Nomor 6 propellants ya. Propellants atau lebih tepat ini sih. Apa namanya? Tanks, karena itu propellantsnya disimpan di tanks. Jadi nomor 6 ini tanks itu lebih tepat. Problem ya nggak apa-apa sih.
Tapi yang dimaksud itu sebelumnya tempatnya itu tanks. Terus habis itu ke kiri nomor 5 harusnya mengerjakannya. Nah, terus sebelah kirinya nomor 5. Jadi kalau kita lihat teksnya, jadi two problems are stored in tank. Terus these tanks are the largest part of the rocket starter. Tangki ini adalah bagian terbesar dari struktur roket, and the weight of the propellants represent about 90%, dan bobot dari propellant itu sekitar 90% dari bobot seluruh roket. Terus the turbines are located below the tanks. Turbinnya terletak di bawah tangki. Berarti nomor berapa turbin? 5. Nomor 5 turbin. Terus nomor 4 apa? Their function is to pump the propellants from the tanks along the pipe. Fungsinya, fungsi turbin ini berarti ya, turbinnya terletak di bawah tangki. Terus fungsi turbin adalah to pump the propellants, memompa propellants from the tanks dari tangki along the pipe, sepanjang pipa. Pipanya nomor berapa? Pipanya nomor berapa? Terus turbinnya nomor berapa? Kalau nomor 5 turbin, terus pipanya nomor berapa? Nomor 4. Harusnya kan turbinnya kan terletak di bawah tangki. Berarti ini nomor 4 ini turbin. Terus ini fungsinya untuk memompa propellant dari tangki along the pipes. Nah, pipes-nya kan ini pipes. Ini juga pipes. Dari turbin along the pipes sepanjang pipa. Berarti ini nomor 4 ini pipe. Nomor 5 ini pipes berarti. Turbinnya nomor 4. Nomor 4 turbines, terus nomor 5-nya baru pipes. Ini harusnya. Nomor 5 pipes. Terus tinggal 3, 2, 1. Nomor 3 apa? Pipes bukan, sir. Nomor 3 apa? Pipe. Pipes-nya nomor 5. Turbines nomor Bukan 2. Maksudnya nggak ada apa 3 sama 5 gitu. Enggak, beda-beda. Kita lanjutkan coba ini ya. Tadi, their function is to pump the propellants from the tanks along the pipe. Sepanjang pipa. Terus, dari pipa ini, the propellants pass through control valves, terus and injectors into the combustion chamber. Jadi, setelah melewati pipa, itu melewati control valves, terus masuk ke melewati injectors, masuk ke combustion chambers. Berarti nomor 3 apa? Nomor 3 yang ini. Apa ini? Valve. Control valves ya. Valves itu kan katup. Kontrol itu mengatur atau mengendalikan. Katup pengendali masuk ke injectors. Injector itu kan penyuntik. Dari penyuntik, melalui penyuntik masuk ke combustion chamber. Terakhirnya combustion chamber. Berarti nomor 1 itu combustion chamber. Tapi nomor 3 berarti apa ini? Control valves. Terus nomor 2-nya injectors. Terus nomor 1-nya combustion chamber. Gini nggak tadi mengerjakannya? Harusnya gini. Kalau ini baru betul namanya. Combustion chamber itu, chamber kan ruang. Combustion chamber, ruang combustion, ruang pembakaran. Injektor penyuntik. Jadi fuel itu kan bahan bakar. Oksidan itu ya oksidasi. Biar bisa terbakar kan bahan bakar harus ada oksigennya. Nah, bahan bakar bersama dengan oksigen itu nanti bisa terbakar. Prosesnya dipompa dulu sama turbin. Turbin itu kan kitiran gitu ya. Apa namanya kitiran? Itu memompa propellants, yaitu oksidan dan fuel tadi melewati pipa, masuk ke control valves itu kan katup pengendali. Kalau dibuka besar gitu, ya mengalirnya banyak, propellantsnya mengalir banyak. Kalau dibuka sedikit, mengalir sedikit. Kayak kalau di motor ini apa ya, gasnya itu. Kalau di mobil ya ini pedal gas. Jadi pedal gas itu untuk mengatur banyak sedikitnya
bahan bakar yang masuk ke ruang pembakaran. Maksudnya melalui injektor, melalui penyuntik. Itu ya prosesnya. Kalau tadi teksnya dipahami dengan baik, harusnya melabelinya ini betul. Kalau melabelinya masih salah, berarti teksnya belum dipahami dengan baik. Ini latihan itu kok. Latihan untuk mengetes kemampuan kita bisa memahami teks dengan baik atau tidak. Ya, oke, nggak apa-apa. Next, activity 3 sekarang. Cari yang salah ini ya. Oke, yang pertama, number 1. A battery by definition consisting of a group of 2 or more primary or secondary battery cells which convert chemical energy into electrical energy. Kalau ini, yang salah mana? Nomor 1. Gampang ini. Mana yang salah? Kok nggak ada yang jawab? Number 1 yang salah mana? Natsua Salma, dengar suara saya? Natsua Salma. Nabi, Iya. Natsua ya. Natsua mic-nya dinyalakan, jangan dimatikan Natsua. Iya, Pak. Mana yang salah? Jangan dimatikan Natsua, mic-nya dinyalakan terus. Oh iya, Pak. Ya, mana yang salah? Yang konsisten itu apa, Pak? Harusnya apa? Konsistennya diganti apa? Konsis. Ya, betul. Konsisten itu salah. Harusnya konsist. Ditambah S enggak konsistnya? Enggak. Konsistnya harusnya ditambah S. Oh, Karena tambah subjeknya S. kan baterai kan singular. Iya. Consist ini terus ditambah S. Nah, gini yang betul. Karena subjeknya a baterai singular, berarti verbnya kan ditambah S. Atau kalau dulu saya bilang, kalau subjeknya belum pakai S, predikatnya ditambah S. Kan gitu. Satu Iya, aja, jangan dua-duanya. Itu tuh dulu. Yang pakai S satu aja. Ya, oke, Najwa sudah. Next, number 2. Mana yang salah? Nomor 2 yang lain, selain Najwa, yang jawab. Mana yang salah nomor 2? Coba Mila, dengar suara saya, Mila. Ya, Pak. Mana yang salah Mila? Ya, Pak. Menurut saya yang salah, sebentar ya, Pak. Harusnya ini tadi saya kasih waktu 30 menit untuk mengerjakan. Jangan Iya. jangan pas disuruh malah terus mikir. Harusnya kan tinggal baca saja, harusnya sudah dikerjakan. Nah, tadi 30 menit saya kasih waktu tadi pada ngapain? Harusnya tadi Menurut saya mengerjakan. yang apa? Terus ketika ditanya gini, tinggal jawab aja, nggak usah mikir lagi. Yang A transform diganti apa, Mila? Transform. Katanya transform salah, kok diganti transform, ya masih tetap salah. Gimana sih kamu? Enggak pakai ide, Pak. Oh, nggak pakai D. Ya, tapi masih salah sih kalau gini nih. Ya, memang ini yang salah transform tadi. Tapi kalau diganti transform gini ya masih tetap salah. Mila coba. Transforming. Oh, transforming ya salah, bukan gitu. Transforming itu bukan predicate. Ini kan harus predicate transformnya. Tahu nggak Mila membetulkannya? Kayak nomor 1 tadi, subjeknya a baterai singular, verbnya consist harus ditambah S. Ini juga gitu, subjeknya kan a portion of the chemical energy kan singular, a portion. Berarti predikatnya transform harusnya apa? Mila. Kayak nomor 1 tadi itu loh Mila. Mana ini Mila? Transforms. Apa Mila? Coba diulangi. Kurang jelas. Transform. Transform gini ya masih salah. Ini transform gini ini masih salah. Saya minta kamu membetulkan kok. Nah, Chemical energy. Bukan. Maksudnya saya membaca tidak apa, Pak. Chemical energy
Gitu nggak sih? Kok menurut saya gitu ya? Maaf Mila, suaramu putus-putus ya, nggak jelas ya. Maksudmu tadi apa? Coba diulangi. Suaramu putus-putus. Menurut saya, iya Pak, pasti putus-putus. Enggak, sudah. Terus. Oke. Menurut saya, energi transform, Pak. Salah, ini kan transformnya kan predicate. Gitu. Kalau transform gini ini masih salah ini. Kalau tadi transform pakai ed tadi memang salah. Tapi kalau diganti ed-nya dihilangkan gini nih, ini juga masih salah. Mohon maaf Pak, izin membetulkan. Ya, coba Pak Gur. Kalau pakai teori cocok logi itu Iya. ditambah is Pak. Iya, si Mila tadi loh, nggak dengerin saya bilang. Kan seperti kasusnya seperti ini. Tadi saya juga bilang transform gitu, Pak. Tadi saya tanya kalau transform gini ya masih salah. Terus kamu nggak mau bilang ditambah S gitu. Berarti nggak jelas Suara apa-apa. Iya, Pak. Ya, ini yang betul transform segini ya, karena subjeknya singular. Oke, next, number 3. Primary battery cells can only be renewed during downtime because of the replenished their chemicals. Nomor 3, mana yang salah? Gampang ini. Mana yang salah? Nomor 3. Because of bukan. Because of diganti apa? Because. Diganti because ya. Kalau because of salah, karena kan because of ini harus apa? Diikuti frasa. Kalau because itu diikuti klausa. Ini kan they replenish their chemicals, ini kan klausa. Subjeknya they, replenish berarti predicate. Berarti klausa itu. Kalau klausa itu dihubungkan dengan conjunction because, bukan because of. Ya, yang salah because of harusnya because. Berikutnya number 4, mana yang salah? Nomor 4. Yang B. Yang B itu harusnya? Harusnya because. Iya, betul. Ini kayak sama kayak because of tadi ya. Because of itu cuma preposition sehingga dia diikuti frasa. Tapi kalau it triggers the cathode slowly ini kan klausa. It-nya subjek, triggersnya predicate. Ada subjek predicate berarti kan klausa. Berarti menghubungkannya harus pakai conjunction. Kalau due to itu bukan conjunction, cuma preposition saja tuh. Berarti ini salah, harusnya because. Kalau because conjunction. Ya, ini sudah kita bahas tuh dulu. Because ini conjunction, terus kalau because of, due to itu preposition. Diikuti frasa, kalau because diikuti klausa. Gitu ya, sudah tuh dulu. Oke, next, number 5. A circuit providing the escape route for the newly paired electron and the... Nomor 5, mana yang salah? Providing bukan. Providing diganti apa? Provides. Diganti provides, betul. Karena kalau providing itu belum predicate. Padahal ini kan harusnya predicate. Sebuah sirkuit memberi escape route, jalan keluar bagi newly paired electron. Bagi apa namanya? Elektron-elektron yang baru saja terlempar. Ini harusnya provides gini biar menjadi predicate. Kalau tadi providing bukan predicate, salah. Ya, oke, number 6 sekarang. Mana yang salah? Nomor 6 yang salah mana? Unfortunately, sayangnya, their freedom is short-lived. Kebebasannya berumur pendek. However, akan tetapi, once an electrical conductor is connected, begitu penghantar listrik is connected, dihubungkan pada dua elemen, the current flowing through it, arus yang mengalirinya, arus yang mengalir melaluinya, is recaptured, ditangkap kembali sebagai
listrik. Mana yang salah? Ini enggak logis loh kalau gini nih. Karena ini bukan kontras. Coba ya, artinya tadi kan unfortunately, sayangnya their freedom is short-lived. Kebebasannya berumur pendek. Akan tetapi begitu penghantar listrik dihubungkan pada dua elemen, arus yang mengalir melaluinya ditangkap kembali sebagai listrik. Bukan kontras ini. Tapi apa? Logical meaning-nya apa? Sayangnya Cause and effect. cause and effect, iya. Berarti mana yang salah? However, However diganti apa? because. Diganti because, iya. Sayangnya umurnya kebebasan mereka berumur pendek. Nah, kenapa kok berumur pendek? Nah, karena because gitu harusnya. Karena begitu penghantar listrik dihubungkan pada dua elemen, arus yang mengalir melaluinya ditangkap kembali sebagai listrik. Nah, jadi kebebasannya hanya berumur pendek. Alasannya itu. Once an electric conductor itu alasannya. Jadi ini cause and effect. Nggak pas kalau pakai however, tidak logis. Harusnya because. Next, number 7. Secondary battery cells meriting less discussion. SD atomically recharge. Apa ini? Nomor 7 yang salah mana? Gampang ini. Nomor 7 yang salah cukup kelihatan. Yang mana? Yang meriting bukan? Ya, meriting itu salah. Harusnya merit Tanpa ing. pakai merit. Kalau meriting gini kan bukan predicate. Meritnya ditambah S enggak? Kalau diganti merit? Kalau menurut saya tidak. Tidak. Kenapa nggak pakai S meritnya? Karena depannya udah jamak cells. Ya, karena depannya sel sudah pakai S, predikatnya merit nggak usah ditambah S. Ya, betul. Next, number 8. Mana yang salah? Nomor 8 yang salah mana? Ini tuh gini, ini kadang nggak usah tahu artinya aja, tahu kok kesalahannya. Mana nih yang salah? Yang advice bukan, Pak? Advice diganti apa? Advice pakai D. Advice pakai D. Kenapa kok pakai D advice-nya? Kenapa nggak boleh kalau advice gini aja? Kenapa harus ditambah D? Kenapa? Tahu nggak alasannya? Karena pasif. One is well advised. Advice itu verb ya. Kalau advice yang pakai C itu noun, artinya nasihat atau saran. Tapi kalau advice pakai S gitu, gini. Advice yang gini ini artinya nasihat atau saran. Ini noun ini. Kata benda. Tapi kalau advice yang pakai S, nah ini verb, artinya menasihati atau memberi saran atau menyarankan. Ini verb. Nah, gini. Yang tadi advice pakai S tadi berarti verb. Tapi kalau one is well advised ini kan pasif. Seseorang dinasihati gitu atau disarankan gitu harusnya. Ya toh? Seseorang disarankan. Jadi pasif disarankan. Pasif itu terdiri dari be plus verb 3. Sudah ada be-nya yaitu S, berarti advice-nya ini harus V3. Advice gini nih pakai D. Seseorang disarankan dengan baik untuk membawa kabel jumper di mobilnya for those times, untuk saat-saat ketika the battery fails to start. Seringkali baterainya gagal di starter. Nah, jadi kalau di mobil ada kabel jumper, nah tinggal dipancing aja akinya pakai mobil lain, pakai aki mobil lain, kemancingnya kan pakai kabel jumper itu. Jadi seseorang disarankan untuk membawa kabel jumper di mobil untuk saat-saat ketika aki mobil
akinya gagal di starter. Kalau akinya nggak bisa nyala, akinya tekor itu. Kalau yang pernah punya mobil yang akinya sering tekor gitu, tahu ini. Oh, berarti harus dipancing dengan aki dari mobil lain yang masih bagus. Mancingnya pakai kabel jumper. Ya, jadi nomor 8 yang salah tadi advice, harusnya advice pakai D. Karena is itu tidak bisa diikuti V1. Is advice-nya nggak pakai D, nggak boleh. Is itu bisanya diikuti verb ing atau V3. Ya, gitu ya. Dengan demikian, Unit 5 explanation sudah selesai. Setelah ini kita ketemu lagi minggu depan, kita lanjutkan Unit 6 gitu ya. Baik, Pak.